Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Di sini saya dari kelompok 6. Saya dan anggota kelompok 6 akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Perkenalkan terlebih dahulu nama anggota yang ada di kelompok 6. Baik, yang pertama ada Radina Fikrotus, dan yang kedua ada Zainata Intan, dan yang ketiga ada Evi Janur Fadila, dan yang keempat itu saya sendiri Halimati Sadia. Baik, di sini saya akan memperjelaskan apa itu pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan yang dilakukan oleh konsumen guna mencapai dan memenuhi kebutuhannya, baik untuk menggunakan, mengonsumsi, maupun menghabiskan barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan keputusan yang menyusul. Saya akan juga memperjelaskan apa itu pengertian perilaku konsumen dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Kotler dan Keller, beliau menjelaskan perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Dan yang kedua, itu menurut Angel et al. Beliau menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam pemerolehan, pengonsumsian, dan penghabisan produk atau jasa, termasuk proses yang mendahului dan menyusul tindakan. Baik, yang ketiga itu menurut Mowen dan Minor. Mereka menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah studi unit-unit dan proses pembuatan keputusan yang terlibat dalam penerimaan, penggunaan, dan pembelian dan penentuan barang, jasa, dan ide. Hukum tambahan kepuasan yang tidak profesional. Apa yang terjadi dengan kepuasan jika kita membeli lebih banyak dari suatu barang tertentu? Jawabannya, kalau jumlah yang dikonsumsikan dari barang tersebut bertambah banyak, kepuasan yang diperoleh dari konsumsi barang tersebut tentu akan bertambah juga. Karena kebutuhan kita semakin terpenuhi, tetapi pengalaman mungkin menunjukkan hal lain. Hubungan antara jumlah dan kegunaan suatu barang. Jika jumlah suatu barang yang dikonsumsikan bertambah, kepuasan kita juga akan bertambah, tetapi belum tentu secara profesional. Utility atau daya guna suatu barang sebenarnya berarti kemampuan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara produksi. Oleh karena itu, pengertian utility dalam analisis perilaku konsumen berarti manfaat yang dirasakan dari konsumsi suatu barang atau kepuasan yang diperoleh daripadanya, dan dengan demikian juga penghargaan konsumsi terhadapnya. Jadi, utility juga merupakan sesuatu yang subjektif, tergantung orangnya atau melekat pada diri konsumen. Sejauh mana kebutuhannya terpenuhi dengan konsumsi barang atau jasa tertentu. Kepuasan total dan kepuasan marginal. Untuk lebih dapat memahami hal itu, kita selidiki apa yang terjadi dengan kepuasan. Kita lihat dua grafik ini. Grafik A adalah total utility, grafik B adalah marginal utility. Sumbu X ini menunjukkan banyaknya barang yang dikonsumsi. Sumbu Y menunjukkan tinggi rendahnya kepuasan. Kita misalkan barang yang dikonsumsi itu gelas teh. Jika kita meminum teh lebih dari 1 gelas, maka kepuasan total bertambah. Gelas pertama kita misalkan utility-nya 6 satuan dan yang kedua 4 satuan, maka kepuasan total menjadi 10. Gelas ketiga sebesar 2 satuan, maka kepuasan total menjadi 12 satuan karena 6 tambah 4 tambah 2 dan seterusnya. Bisa disimpulkan seperti tabel berikut. Jika diperhatikan garis kepuasan total atau total utility, kelihatan bahwa dengan setiap tambahan jumlah yang dikonsumsikan, maka kepuasan total bertambah. Tetapi, pertambahan itu tidak proporsional. Seandainya proporsional, setiap gelas menyumbangkan tambahan kepuasan yang sama, dan garis total utility akan berupa garis lurus.
Tetapi dalam kenyataan, setiap kelas berikut menyumbangkan kepuasan lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Hukum Gosen 1 atau LDMU. Gejala tambahan kepuasan yang tidak profesional ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi Jerman yang bernama Hermann Heinrich Gosen. Kemudian dikembangkan oleh W.S. Jevons, K. Menger, L. Walras, dan E. Marshall. Sekarang dikenal dengan nama Hukum Gosen 1 atau Law of Diminishing Marginal Utility. Hukum tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika jumlah suatu barang yang dikonsumsikan dalam jangka waktu tertentu ditambah, maka kepuasan total yang diperoleh memang bertambah. Tetapi mulai saat tertentu, marginal utility semakin berkurang. Marginal utility dan harga barang. Marginal utility adalah sebuah konsep tingkat kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang. Marginal utility itu sangat bergantung dengan nilai selera dan kepuasan konsumen. Utility itu dinilai dari nilai guna suatu barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Jika konsumsi ditambah dengan satu satuan, marginal utility akan semakin berkurang. Tapi menambah konsumsi dengan satu satuan itu umumnya tidak gratis. Barang yang dikonsumsi harus dibeli dan dibayar. Tambahan biaya harga yang harus dibayar selama tambahan kepuasan dinilainya lebih besar daripada tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk menambah konsumsi. Maka konsumsi akan ditambah dan konsumen membeli lebih banyak barang dari barang tersebut. Tetapi bila ditambah kepuasan yang diperoleh jika konsumsi ditambah satu satuan lagi, dinilai kurang dari jumlah uang atau harga yang harus dibayar. Untuk membeli tambahan barang itu, maka konsumen tidak akan menambah konsumsi lagi. Lebih baik uang disimpan atau dipakai untuk barang yang lain. Yang dibandingkan marginal utility dan harga barang, selama kepuasan atau MU lebih besar daripada P atau biaya, konsumsi dapat ditambah. Apabila MU lebih kecil daripada P, konsumsi tidak dapat ditambah. Untuk mengkonkret prinsip tersebut, maka marginal utility perlu dikuantitatifkan. Sebenarnya keputusan itu salah satu yang subjektif, yang sulit diukur, namun kita mencari bagaimana mengukurnya, yaitu dengan syarat tidak langsung dengan cara melihat berapa uang yang rela dibayarkan oleh konsumen untuk membeli tambahan satu satuan barang. Membagi penghasilan atas berbagai barang keseimbangan konsumen yang seperti dirumuskan dalam Hukum Gosen 2, yaitu keputusan untuk membeli suatu barang tertentu, barang A didasarkan atas perbandingan antara marginal utility, manfaat kepuasan yang diperoleh dari konsumsi barang tersebut, dan harga yang harus dibayar untuk memperolehnya. Perbandingan tersebut dapat ditulis MU per P atau dengan kata lain MU per RP yang dikeluarkan. Kenyataannya, konsumen memerlukan berbagai macam barang, tidak hanya satu untuk masing-masing barang yang dibeli. Berlakulah LDMU atau Hukum Gosen 1 dengan menambah konsumsi barang yang bersangkutan, maka MU-nya akan semakin berkurang. Konsumen yang bertindak rasional akan membeli barang yang memberikan tambahan kepuasan paling besar dibandingkan jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membelinya, sama dengan harga barang itu. Atau dengan kata lain, perbandingan antara MU dan P yang berlaku bagi masing-masing barang itu dibanding-bandingkan satu sama lain agar memperoleh MU sebesar mungkin untuk setiap rupiah yang dibelanjakan. Secara teoritis, kepuasan total akan maksimal dan pemenuhan kebutuhan sudah sebaik mungkin apabila sesuai rumus yang tertera pada PPT tersebut. Berarti kepuasan yang diperoleh dari berbagai barang proporsional dengan harga yang harus dibayar untuk memperolehnya. Jadi, bukan manfaat barang yang harus sama, karena barang-barang memang berbeda-beda manfaatnya, dan harganya melainkan manfaat dari suatu barang. Dibandingkan dengan harganya, kalau kopi 2 kali lebih mahal daripada teh, manfaatnya atau kepuasan yang diperoleh dari kopi juga harus 2 kali lebih besar daripada teh supaya sebanding.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kata atau kalimat yang menyinggung dari kelompok kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.